Halo semua, perkenalkan nama saya Betari Ayu. Di sini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana cara menggunakan aplikasi XAMPP dan MySQL Workbench. Sekarang kita pelajari bersama-sama ya. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang berjalan di berbagai sistem operasi. XAMPP sebagai server yang berdiri sendiri dapat diinstal pada sistem operasi desktop sehingga baik yang menjadikannya sebagai web server lokal atau localhost. XAMPP terdiri dari satu paket aplikasi lengkap yang dibutuhkan untuk dapat membangun web server. Di dalam XAMPP terdapat banyak aplikasi, yaitu Apache, MySQL, PHP, Port, serta tersedia PHPMyAdmin yang dibutuhkan untuk tampilan antarmuka MySQL sehingga dapat mempermudah pembuatan database yang berbasis web. Nah, sekarang kita akan belajar nih apa sih fungsi dari XAMPP itu. XAMPP dalam XAMPP dapat digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui XAMPP Control Panel atau istilahnya website offline. XAMPP bekerja secara offline selayaknya web hosting biasa namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Database Management System atau DBMS MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware, perangkat lunak bermilik yang penggunaannya bebas. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Nah, jenis tipe data yang terdapat dalam MySQL. Jadi, yang pertama ada tipe data berbentuk angka. Nah, tipe data berbentuk angka ini jika Anda ingin memasukkan data atau ingin menyimpan data dalam bentuk angka seperti menunjukkan jumlah suatu barang ya atau ingin menuliskan tentang jumlah nominal rupiah. Di sini ada 10 tipe data angka yang bisa Anda pilih. Ada tiny int, ada small int, ada medium int, ada int, ada big int, ada float, ada double, ada real, ada desimal, dan ada numerik yang memiliki fungsi yang berbeda-beda serta penyimpanannya juga dengan ukuran yang berbeda-beda pula. Yang kedua, ada tipe data teks atau string. Tipe data teks ini jika Anda ingin menyimpan data dengan menyimpan data teks seperti nama atau alamat, Anda bisa menggunakan tipe data teks ini. Ada 6 di sini ya, ada char, ada varchar, ada tiny text, ada text, ada medium text, dan long text. Di sini setiap tipenya memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Bisa dilihat di tabel. Yang kemudian ada tipe data date. Tipe data date ini jika Anda ingin menyimpan suatu informasi atau menyimpan data yang berbentuk tanggal. Seperti Anda ingin mencatat tanggal lahir para murid Anda bisa menggunakan tipe data date ini. Ada date, ada time, ada date time, ada years. Kalau date time, kalau time Anda bisa menyimpan waktu saja. Misal waktu ketika pesawat itu tiba, berarti Anda menggunakan time. Namun jika Anda ingin menyimpan duanya, Anda bisa menggunakan jika Anda ingin menyimpan data dua antara tanggal dan waktu, Anda bisa menggunakan date time.
Nih, Anda bisa menggunakan date-time. Dan kalau Anda ingin menyimpan dalam bentuk tahun, Anda bisa menggunakan years karena years itu adalah menyimpan data dalam bentuk tahun. Nah, yang berikutnya ada tipe data BLOB. Nah, tipe data BLOB ini digunakan untuk menyimpan biner atau gambar. Di sini ada 5. Yang pertama ada bit, ada tiny BLOB, ada BLOB, ada medium, ada BLOB, ada long BLOB. Yang memiliki fungsi yang berbeda-beda juga dan jangkauannya juga berbeda-beda. Kemudian ada relasi. Relasi itu sendiri adalah merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Hubungan yang dapat dibentuk dapat mencakup 3 macam hubungan, yaitu ada one to one, ada one to many, yang ketiga many to many. Kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada one to one. Relasi one to one adalah relasi yang mana setiap satu baris pada data tabel hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Contohnya adalah seperti yang Anda lihat di samping dosen dengan hubungan dosen dan jurusan. Maksudnya tuh satu dosen hanya bisa dikepalai satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan dan jurusan hanya bisa dikepalai oleh satu dosen. Jadi hubungan dosen dan jurusan itu adalah one to one. Karena hanya satu baris. Hubungannya hanya satu baris. Yang kedua ada one to many. Relasi one to many adalah relasi di mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Contohnya seperti yang ada di samping, dosen wali dengan mahasiswa. Satu dosen wali dapat mengayomi atau dapat mengajari beberapa mahasiswa. Jadi hubungan antara dosen wali dan mahasiswa adalah one to many, dari satu ke beberapa. Yang lain ada many to many. Many to many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Dalam hal ini, relasi many to many akan menghasilkan tabel ketiga sebagai perantara tabel ke-1 dan tabel kedua sebagai tempat untuk menyimpan forward key dari masing-masing. Berikut adalah contoh dari many to many. Nah, di sini many to many adalah hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi, satu mahasiswa atau setiap mahasiswa bisa mempunyai lebih dari satu mata kuliah. Sebagai contoh, mahasiswa akuntansi mempunyai berbagai matkul seperti matkul pajak, matkul akuntansi keuangan menengah, matkul sistem informasi manajemen dan lain-lain. Dan mata kuliah pun dapat mencakup atau dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Nah, karena tadi ada penjelasan, yang tadi sudah saya jelaskan, sekarang ada contoh kasus nih. Minimarket Dewa Yanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap konsumer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali.
dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam transaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang yang mana setiap transaksi kemungkinan dapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual berbagai barang di minimarket tersebut. Namun, barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Di sini ada contoh soal yang tadi sudah dibacakan, yaitu minimarket Dewa Yanto ingin membuat satu sistem basis data. Nah, dari soal ini bisa dikelompokkan sebagai berikut. Nama database-nya adalah minimarket Dewa Yanto. Dan dengan ada 5 tabel di sini. Pertama ada kasir, customer, penjualan barang, supplier, dan transaksi. Nah, kasir itu sendiri memiliki ID kasir, nama kasir, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada customer. Customer juga mempunyai ID customer, nama customer, alamat. Penjualan barang memiliki ID barang, nama barang, merek, jenis, harga, dan stok. Supplier memiliki ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. Sedangkan transaksi mempunyai ID transaksi, tanggal transaksi, nama, jumlah penjualan, total pemasukan. Sekarang kita akan membuat basis datanya menggunakan aplikasi XAMPP dan MySQL Workbench. Pertama, kita akan buka aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul. Ini yang dinamakan control panel. Jadi di sini terdapat ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, ada Tomcat. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi MySQL. Jadi kita akan menyalakan terlebih dahulu Apache-nya dan MySQL ya. Kita pencet tombol start dulu ya. Nah, jika sudah dipencet startnya, maka akan berubah menjadi stop 2 ini. Dan tulisannya berubah menjadi hijau. Sekarang kita buka ya aplikasi MySQL Workbench-nya.
Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi MySQL. Sekarang, kalau ingin membuat, kita akan model, ada tanda plus, kita pencet ya. Nah, di sini ada, ini tampilannya seperti ini, lalu kita pencet add diagram. Nah, di sini pertama, sesuai yang ada di PPT tadi, kita akan membuat sesuai yang ada di PPT tadi, kita akan membuat tentang minimarket Dewayanto ya, diagram minimarket Dewayanto. Nah, yang pertama, mencet ini, lalu kita pencet sembarang, lalu di sini akan muncul tabel. Kita akan menuliskan, klik 2 kali, lalu akan muncul. Pertama, kita akan membuat tabel dengan kasir. Dalam kasir itu sendiri terdapat ID kasir, lalu terdapat nama kasir, ini tulis nama kasir. Yang kedua ada alamat, yang ketiga ada nomor telepon. Ini untuk nomor telepon kita ganti ya, kita ganti menjadi numerik karena menyimpan data dengan secara angka. Kita ganti numerik ya. Nah, dah silang, nggak disilang ya, tapi nggak pakai hilang kok ya. Jadi pertama bagian tabel kasir, yang kedua kita akan membuat customer. Dalam customer itu ada ID customer, nama consumer, dan alamat. Nah, silang ya. Nah, jadi yang customer. Yang ketiga, kita akan membuat tentang penjualan barang. Ada ID penjualan barang, ada ID barang, maaf, ada ID barang, ada nama barang, nama barang, ada merek, ada jenis, ada harga, dan ada stok. Ini untuk harga kita ganti menjadi numerik juga karena dia menggunakan angka. Sistem tipenya tipe data, tipe angka, jadi kita akan menggunakan numerik. Dah silang. Nah, ini penjualan barang. Yang keempat ada supplier.
Dan yang terakhir kita akan membuat tabel transaksi. Transaksi di sini mencakup tentang ID transaksi, tanggal transaksi, nama, jumlah penjualan, dan total pemasukan. Pertama kita ganti dulu namanya menjadi transaksi. Nah, ID transaksi, lalu tanggal transaksi, juga ada nama, terus jumlah penjualan, lalu terakhir ada total pemasukan. Nah, untuk tanggal transaksi itu sendiri kita ganti menjadi date karena kita akan menyimpan data dengan tipe yang waktu ya, atau penunjukan tanggal, bulan, dan tahun. Kita akan menggunakan date. Dan total masukan dan penjualan kita bisa ganti menggunakan numeri karena ini adalah tipe data angka. Kita ganti numerik ya. Tara, sudah selesai. Nah, ini udah jadi kolom-kolomnya. Sekarang kita akan membuat relasinya. Sekarang kita baca soalnya lagi ya. Yang pertama, tabel dari soal ya. Ada kasir, ada customer, ada penjualan barang, ada supplier, dan ada transaksi. Sekarang kita akan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi setiap kasir itu diasumsikan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi kita akan menghubungkannya adalah one to many antara kasir dengan kasir. Jadi hubungan kasir dengan nomor telepon adalah setiap kasir memiliki lebih dari satu nomor telepon. Kemudian ada setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Pertama, setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Jadi hubungan antara customer dan transaksi adalah one to many, di mana setiap customer bisa melakukan lebih dari satu kali transaksi. Pertama kita pencet ini 1.2n atau one to many. Kita pencet transaksinya terlebih dahulu, baru kita pencet customernya. Nah, ini dia. Berarti setiap customer bisa melakukan transaksi lebih dari satu kali. Dan terusnya adalah seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Jadi kasir kita pencetin lagi karena hubungannya one to many, kita pencet transaksinya dulu, baru kita pencet kasirnya. Nah, hubungan kasir dengan transaksi juga one to many karena kasir juga dapat melayani lebih dari satu transaksi. Kemudian seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam transaksi. Jadi lagi kita akan membuat hubungan antara customer dan transaksi adalah one to one karena customer hanya dapat menggunakan satu kartu member untuk mendapatkan diskon. Kita pencet ya, ini dan ini. Nah, hubungannya jadi gini antara transaksi dan jadi antara transaksi dan customer. Jadi setiap customer memiliki satu kali diskon yang hanya digunakan untuk satu kali. Jadi pelanggan atau customer mempunyai satu kartu member yang digunakan untuk mendapatkan diskon. Lalu soal berikutnya adalah di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, di mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Jadi setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai penjualan barang. Jadi hubungan antara transaksi dan penjualan barang adalah one to many karena setiap transaksi
bisa menjual berbagai macam barang. Kita pencet ini lagi ya, ini one to many, pencet penjualan barang terlebih dahulu, baru pencet transaksi. Nah, ini dia hubungan antara penjualan barang dan transaksi adalah one to many. Kemudian ada setiap transaksi minimarket tersebut gimana sih? Oh, potong-potong. Nah, berikutnya adalah di dalam transaksi tersebut
Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Jadi setiap transaksi akan menjual banyak barang dan banyak barang akan dijual di banyak transaksi. Berarti hubungan antara transaksi dan penjualan barang adalah many to many. Kita pencet ini ya. Nah, akan menjual ini. Jadi hubungan antara penjualan dan transaksi adalah ini. Lalu berikutnya adalah untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Berarti hubungan antara supplier dan barang adalah one to many, karena satu supplier bisa menyetok banyak barang. Jadi kita pencet one to many. Tadi penjualan barang dengan supplier adalah one to many. Jadi supplier bisa menjual banyak barang dan namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Berarti hubungan antara supplier dan penjualan barang adalah one to many. Lalu berikutnya adalah untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier kemungkinan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi kita hubungkan antara supplier dengan supplier karena setiap supplier memiliki lebih dari satu nomor telepon. Sudah jadi, ini adalah diagram dari database minimarket Dewa Yanto. Nah, untuk menyimpannya kita bisa pencet file, lalu kita pencet save model. Nah, kita akan memberikan namanya adalah minimarket Dewa Yanto. Kemudian save. Nah, sudah selesai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih sama-sama belajar. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Stay safe di rumah, jaga kesehatan semua. Dadah, terima kasih.